Halo pemirsa, selamat siang. Perkenalkan, saya Nimade Tirtani Widyadharma, akrab disapa Tirta, salah satu mahasiswi program studi pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi, setiap keputusan yang diambil bersama pastinya memerlukan komunikasi, saling menghargai pendapat, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut merupakan salah satu wujud pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hal-hal mengenai praktik musyawarah mufakat sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni. Pada liputan kali ini, saya mengangkat judul Praktik Musyawarah Mufakat Putra-Putri Fakultas Bahasa dan Seni dalam menjalankan peran mereka sebagai duta fakultas. Saya mengangkat nilai sila keempat karena mengajarkan pentingnya berdiskusi, menghargai setiap pendapat, serta mengambil keputusan bersama demi mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai objek liputan, saya memilih Putra-Putri Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha angkatan tahun 2025 karena mereka memiliki peran sebagai duta fakultas yang juga terlibat dalam berbagai kegiatan, program, dan tanggung jawab yang memerlukan koordinasi serta pengambilan keputusan secara bersama. Melalui liputan ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana proses musyawarah mufakat diterapkan dalam menjalankan peran tersebut, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan salah satu organisasi mahasiswa. Dalam menjalankan perannya sebagai Duta Fakultas Bahasa dan Seni, PPFBS secara rutin mengadakan rapat sebagai sarana koordinasi dan pengambilan keputusan. Melalui forum ini, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berdiskusi mengenai berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berbagai keputusan yang dihasilkan tidak ditentukan oleh satu orang saja, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota. Perbedaan pendapat juga menjadi bagian dari proses untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah mufakat juga diterapkan dalam kehidupan organisasi mahasiswa sehari-hari. Untuk memperoleh perspektif secara langsung mengenai penerapan musyawarah mufakat dalam Putra-Putri Fakultas Bahasa dan Seni, saya melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang merupakan anggota aktif organisasi tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan. Halo semuanya, jadi saat ini saya sedang bersama narasumber pertama yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Diana Aninwari, bisa dipanggil Diana, dan saya dipercaya menjadi winner Putri Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa tahun 2025, dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di Putra Putri Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa tahun 2025. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kedua yaitu Halo, nama saya Made Putra Kaskar Ayu, biasa dipanggil Sekar. Saya merupakan Putri Persahabatan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025. Dan saya dalam kepengurusan PPFBS 2025, saya sebagai Koordinator Humas. Perkenalkan, nama saya Ika Mahardika Dewantara dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Gelar saya di Putra-Putri Fakultas Bahasa dan Seni yakni sebagai runner-up 2 Putra Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2025. Nah, terkait jabatan saya di Putra-Putri Fakultas Bahasa Seni tahun 2025 yakni sebagai Koordinator Publikasi dan Dokumentasi yang menjabat kurang lebih 1 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, biasanya setiap kita ada kegiatan pasti juga kita ada namanya rapat perdana atau ada rapat-rapat. Setelah di rapat-rapat itu kita juga mengeluarkan semua ide-ide kita di sana, usul-usul kita semua di sana. Terus tentunya juga pasti ada beda pendapat ya di sana. Nah, di sana juga kita nyari solusi bareng-bareng. Jadi kayak nyari jalan tengahnya. Dan di situ juga kita ada voting bagaimana ke depannya atau enggak solusi apa yang akan kita lakukan setelah itu. Terus setelah itu yaudah kita mufakat mendapatkan solusinya gitu sih. Baik, untuk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PPFBS, terutama pada saat mengambil keputusan untuk suatu proker, tentu kami melakukan yang adanya rapat internal terlebih dahulu. Nah, jadi dalam rapat internal itu kami akan membahas bagaimana jalannya
proker itu ke depannya. Namun sebelum itu kami akan mengumpulkan semua pendapat dari setiap anggota. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena dengan adanya alternatif atau ide yang disampaikan oleh rekan-rekan itu pasti memiliki plus dan minusnya. Jadi dengan begitu kami bisa menyimpulkan mana yang lebih efisien untuk jalannya proker ke depannya. Seperti itu. Baik. Sebagai pageant, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni, tentunya kita memiliki yang namanya musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik. Nah, bagaimana sistem musyawarah di Fakultas Bahasa dan Seni atau di pageant kita ini? Yang pertama, kita melakukan rapat perdana terlebih dahulu, menggunakan voting, menggunakan keputusan-keputusan yang terbaik, sehingga nantinya mendapatkan ide-ide dari semua belah pihak. Kita akan menyampaikan aspirasi kita terlebih dahulu, bagaimana hal-hal yang mendukung nantinya, sehingga ketika kita melakukan kegiatan, kita melakukan sosialisasi atau apapun nantinya ke depannya itu bisa semaksimal mungkin dan dengan penyampaian yang lugas dan tentunya akan baik di mata publik, sehingga kita sebagai putra-putri Fakultas Bahasa Seni mampu menginspirasi ke depannya bagi mahasiswa-mahasiswi, tidak hanya terkhusus di Fakultas Bahasa Seni saja, tetapi semoga bisa berimpact ke depannya kepada Undisa dan berdampak kepada masyarakat. Biasanya saat kita rapat, tentunya kan ada perbedaan pendapat. Waktu itu kan kita dalam bentuk lingkaran, terus akhirnya kita mengungkapkan pendapat kita masing-masing ya dengan tenang, dengan kepala dingin tentunya. Terus juga kita straight point, jadi apa yang akan kita bahas dan tidak akan keluar topik dari sananya. Terus juga kalau sudah semua mengungkap pendapatnya, lalu sekarang kita breakdown satu-satu. Ini sebaiknya bagaimana, pendapat siapa yang lebih masuk akal atau sekiranya lebih make sense gitu lah untuk kita lakukan untuk solve permasalahannya itu. Lalu juga menanyakan apakah yang lainnya itu aman dengan keputusan ini atau mau dirundingkan kembali gitu sih. Saat proses musyawarah tentu adanya perbedaan pendapat, dan ini sangat-sangat amat wajar karena setiap orang itu memiliki ide, gagasan, serta pengalamannya masing-masing gitu. Dengan adanya perbedaan pendapat kita bisa menilai mana yang lebih relevan untuk penerapan pada proker ke depannya. Namun untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dengan adanya penyampaian pendapat serta plus minus yang akan disampaikannya, kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih efisien dan mana yang lebih banyak disetujui oleh anggota sehingga kita dapat menentukan mufakat. Baik, tentunya dalam sebuah musyawarah tentunya memiliki pandangan atau pendapat mereka tersendiri. Nah, kita sebagai putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni biasanya menyikapinya dengan menerima, karena pendapat itu tidak hanya dimiliki oleh kita saja, teman-teman. Kita memiliki banyak sekali pandangan di sini. Kita di sini bersepuluh dan memiliki banyak sekali aspirasi-aspirasi yang tentunya itu memiliki ide-ide yang bahkan nanti bisa dikembangkan. Tidak tertutup kemungkinan teman-teman saya yang lainnya. Nah, di sana kita akan mengambil semua aspirasi, setelah itu digabungkan dan kita mengambil titik temu di mana aspirasi tersebut bisa dikolaborasikan atau tidak, atau kita akan memilih salah satu dan nantinya akan berdampak dan akan membuat suatu program yang akan baik di kemudian harinya. Terima kasih. Tentunya menurut saya itu sudah, karena juga kita kan mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman dan juga ingin untuk teman-teman ikut berpartisipasi dengan cara mengemukakan pendapatnya. Terus juga dari sana kita ada mufakat, voting, karena juga tentu kita pasti harus melaksanakan sila-sila Pancasila sebagai bagaimana kita warga Indonesia, dan tentu juga harapan kita semuanya bahwa Pancasila bukan hanya gagasan, tetapi hal yang harus kita laksanakan walaupun di hal kecil. Baik. Sudah, karena dalam musyawarah itu keputusan yang kami ambil itu berdasarkan dari opini-opini setiap kelompok yang sudah sangat dipertimbangkan, karena setiap anggota itu sudah diberikan kesempatan dan haknya untuk menyampaikan aspirasi mereka sendiri. Kemudian hasil dari keputusan itu berdasarkan dari mufakat bersama, bukan atas dominasi satu orang, seperti itu.
Jadi dari musyawarah ini kita dapat simpulkan bahwasanya putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni itu sudah mengambil sila keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyesuaikan perwakilan. Oleh karena itu, kita selalu mengambil langkah-langkah seperti demokrasis dan perbedaan pendapat yang nantinya akan digabungkan menjadi satu, sehingga kita memiliki unsur-unsur sila-sila Pancasila, yakni yang lebih ditekankan yaitu sila keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyesuaian dan perwakilan. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara, praktik musyawarah mufakat yang diterapkan oleh putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni menunjukkan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila keempat Pancasila. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, seluruh anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi secara terbuka, serta bersama-sama mencari solusi terbaik hingga mencapai kesepakatan. Hal ini mencerminkan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah, bukan berdasarkan kehendak satu pihak. Selain itu, proses tersebut juga menunjukkan sikap saling menghargai, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan kerjasama yang baik dan memperkuat tanggung jawab mereka sebagai anggota, organisasi, atau duta Fakultas Bahasa dan Seni itu sendiri. Dengan demikian, praktik musyawarah yang diterapkan tidak hanya mendukung keberlangsungan organisasi mereka, tapi juga menjadi bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Musyawarah mufakat bukan sekedar konsep yang tercantum dalam Pancasila, tetapi merupakan nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan organisasi mahasiswa. Melalui praktik yang dilakukan oleh putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni, kita dapat melihat bahwa keterbukaan, saling menghargai, serta pengambilan keputusan secara bersama mampu menciptakan kerjasama yang harmonis dan juga bertanggung jawab. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Tirta mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan berita ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang.